Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini di video part 3. Jadi kali ini saya akan membahas topik yang tak kalah kerennya nih. Teman-teman penasaran kan apa topiknya? Yuk kita masuk ke materinya. Jadi topiknya optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Jadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing bank syariah. Era digital mengharuskan sektor ini untuk beradaptasi dengan teknologi yang berkembang pesat serta memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin mengutamakan kenyamanan dan kecepatan layanan. Beberapa langkah dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Yang pertama, digitalisasi layanan dan produk. Mobile banking dan internet banking, bank syariah harus mengembangkan aplikasi mobile dan platform perbankan digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Layanan ini seperti transfer antar bank, pembukaan rekening dan pengelolaan investasi syariah harus dapat dilaksanakan secara mudah dan aman. Wallet dan pembayaran digital, penggunaan dompet digital dan integrasi dalam sistem pembayaran digital menjadi sangat penting. Ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi berbasis syariah dengan lebih mudah, seperti pembayaran zakat dan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus yang kedua, keamanan dan perlindungan data. Keamanan siber. Infrastruktur teknologi informasi di bank syariah harus dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data nasabah yang transaksi dari ancaman, peretasan, dan kebocoran informasi. Kemudian teknologi enkripsi. Penggunaan teknologi enkripsi yang kuat untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi nasabah sangat penting dalam menjaga kepercayaan nasabah di dunia digital. Terus, kepatuhan terhadap regulasi. Bank syariah harus memastikan bahwa infrastrukturnya memenuhi regulasi yang ada, baik itu terkait dengan keamanan data, misalnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi maupun prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan big data dan analitik. Selanjutnya, analitik untuk personalisasi layanan. Pemanfaatan big data dan analitik membantu bank untuk memahami perilaku nasabah dalam menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, analisis data transaksi dapat digunakan untuk menawarkan solusi pembiayaan atau investasi syariah yang relevan bagi nasabah. Kemudian penyusutan profil nasabah, menggunakan data untuk membangun profil nasabah yang lebih mendalam sehingga layanan yang diberikan bisa lebih dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijalankan. Terus yang keempat, integrasi dengan ekosistem digital. Yang pertama, kerjasama dengan finance untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan. Baik syariah perlu menjalin kemitraan dengan perusahaan finance yang memiliki keahlian dalam teknologi keuangan. Kolaborasi ini memungkinkan bank syariah untuk menyediakan layanan baru seperti peer-to-peer lending dan investasi berbasis syariah. Kemudian open banking. Mengembangkan model open banking yang memungkinkan bank untuk berbagi data dengan lembaga keuangan lain. Tentu dengan persetujuan nasabah, ini bisa menciptakan ekosistem yang lebih dinamis dan mempercepat inovasi layanan syariah. Yang kelima, pengembangan infrastruktur cloud. Cloud computing mengadopsi infrastruktur berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya pengelolaan data. Teknologi cloud juga memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan data serta integrasi sistem antar departemen dalam bank syariah. Selanjutnya, disaster recovery.
Sistem cloud juga memungkinkan bank untuk memiliki solusi pemulihan bencana disaster yang lebih cepat dan aman, sehingga memastikan kontinuitas layanan dalam kondisi darurat. Yang keenam, sumber daya manusia yang terampil. Pelatihan teknologi untuk karyawan dalam menghadapi transformasi digital, Bank Syariah perlu memastikan bahwa staf mereka terampil dalam teknologi digital dan memahami bagaimana memandukan prinsip syariah dengan layanan digital. Yang kedua, tim khusus untuk inovasi. Pembentukan tim khusus yang bertugas untuk mengembangkan dan memantau penerapan inovasi digital yang sesuai dengan prinsip syariah sangat penting. Tim ini bisa memanfaatkan tren teknologi terbaru sambil tetap menjaga nilai-nilai keuangan syariah. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi baru seperti blockchain dan AI. Blockchain untuk transparansi. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi transaksi, terutama dalam produk-produk pembiayaan dan investasi syariah. Memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Artikel Intelligence atau AI untuk otomatisasi. AI dapat digunakan untuk mempermudah proses seperti analisis risiko, penilaian kelayanan pembiayaan, serta personalisasi layanan bagi nasabah. Ini akan meningkatkan efisiensi dalam akurasi dalam layanan perbankan syariah. Yang kedelapan, peningkatan layanan berbasis digital untuk segmen mikro dan UMKM. Bank Syariah perlu fokus pada pengembangan layanan yang lebih inklusif bagi nasabah mikro dan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, terutama yang berada di daerah terpencil. Layanan berbasis aplikasi atau platform digital yang namun efisiensi akan memudahkan akses bagi mereka sehingga mempercepat inklusi keuangan di sektor ini. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Bank Syariah dapat mengoptimalkan infrastrukturnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital, sehingga menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital sangat penting untuk memungkinkan efisiensi, keamanan, dan daya saing bagi bank syariah dengan mengadopsi teknologi digital seperti mobile banking, big data, cloud computing, dan blockchain. Bank Syariah dapat memperluas akses layanan, meningkatkan personalisasi produk, serta menjamin transparansi dan keamanan transaksi. Selain itu, kemitraan dengan fintech, pemanfaatan AI, dan pengembangan sumber daya manusia yang terampil dalam teknologi juga menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di sektor ini. Semua upaya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah agar Bank Syariah dapat tetap relevan dan berdaya saing di pasar yang semakin digital dan terbuka. Jadi itulah paparan materi dari saya. Semoga apa yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, nantikan terus video part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.